Data Warehouse dan Decision Support oleh Karina Firdaus Syaifuddin, NRP 7411030043 dengan dosen pembimbing Pak Rangga Asmara, eskom.ojan. Pokok bahasan kali ini adalah hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support, model data multidimensi, Analytical Processing atau OLAP, arsitektur Data Warehouse, implementasi Data Warehouse, View dan Decision Support. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami Online Analytical Processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi Data Warehouse, dan terakhir, memahami penggunaan View pada aplikasi Decision Support. Pendahuluan. Data Warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut ini beberapa definisi tentang Data Warehouse. Suatu DW adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, tabel varian, dan tidak mudah berubah oleh WH Imnon, yaitu Bapak Data Warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat sedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis oleh Barry Devlin, IBM Consultant. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. IBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Sedangkan untuk model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi log ID, dan waktu time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya yang dapat disimpan sebagai relasi yang disebut ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu sistem tabel dimensi atau dimension tabel. Nah, berikut tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Nah, berikut dilihat tampilan dengan menggunakan tabel fakta dan berikut dengan menggunakan tabel dimensi, di mana dimensi memiliki 3 dimensi, yaitu PID, time ID, dan log ID. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan split set. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah 3, yaitu roll up, drill up, dan pivoting. Roll up yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda pada hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan. Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam suatu provinsi. Sedangkan drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, berikut tampilan cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL sebagai berikut. Dari summary sales, from sales, where di mana kita menggunakan non-ID dan kita group by berdasarkan key year dan menggunakan location
berdasarkan TMID, dan kita urutkan berdasarkan L.state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Bila digabungan S-time, dan diurutkan berdasarkan tier dan L-state. Dan keempat adalah slicing dan listing, yaitu mencari kesamaan pada jangkauan dan seleksi dalam satu atau lebih dimensi. Nah, berikut merupakan arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model, yaitu tipe apa yang sebenarnya akan kita modelkan, kemudian grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, dan terakhir adalah ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Maka, suatu data tabel warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand, type, atau time, dan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, berikut tampilan dari arsitektur dari data warehouse, di mana klien akan mengakses query berdasarkan data analisis, kemudian akan diakses ke dalam warehouse, di mana data dalam warehouse ini terdiri dari integrator, berisi metadata, monitor, dan berasal dari sumber-sumber yang ada. Berikut penjelasan lebih singkatnya. Dengan sumber informasi dari DBMS, sumber data lainnya. Nah, berikut akan disaring dan ditransaksikan kumpulan muat dan diubah. Kemudian data akan di-merge, di mana ini merupakan server data warehouse. Dan ini adalah merupakan server OLAP, di mana OLAP ini multidimensional OLAP, dan ini merupakan rollup, relational OLAP. Kemudian klien dapat mengakses data berdasarkan query-query, data mining, dan analisis dari data yang ada. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatikan di pusat pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya data relasional, flat file, catatan transaksi online, dan teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misalnya, tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, convert, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah dikonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangatlah penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian, yaitu create view regional state berdasarkan kategori sales dan state. As selected, pre-category, pre-sales, L state, from product, P, sales P, location L, where PID sama dengan S.PID dan S.ID sama dengan L.ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select kategori summary-nya from regional state R dan digrupkan by group by menggunakan R.kategori dan R.state.
Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional state dengan sebuah view yang dependent pada klausel from, yaitu menggunakan from, select p kategori, next cells, else state, from product p, sales p, dan location L. Ringkasan dari teori yang saya sampaikan sebelumnya. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dan proses customer, product time, jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill up, pivoting, slicing, dan resizing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang disajikan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing, dan perlu disinkronisasi secara periodik. Berikut latihan soalnya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kemudian pertanyaan kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekskan, dan pengarsipan. Dengan desain untuk peningkatan performasi, banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performance query. Beberapa melibatkan desainer query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Pertanyaan ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangatlah penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensional tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, stock, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Pertanyaan kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support, kelompok analisis yang berbeda dari suatu tabel organisasi biasanya. Berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangatlah penting untuk diaplikasikan decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronis secara periodik. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.